Selamat datang, para pemirsa setia kanal Masa Tua Sejahtera. Kisah ini dimulai ketika istri saya, yang sedang hamil 6 bulan, sudah beberapa minggu tidak beranjak dari tempat tidurnya. Rasa iba di hati sang suami perlahan berubah menjadi benih kecurigaan. Dan pada saat ia akhirnya menyingkap selimut, pemandangan yang tersaji di hadapannya membuatnya membeku seketika. Sejak saat itu, serangkaian peristiwa tak terkendali mulai terjadi, menyeret seluruh keluarga ke dalam pusaran ketakutan, air mata, dan rahasia yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Mampukah kekuatan cinta dan keluarga mengatasi semua cobaan ini? Mari kita mulai kisah yang akan menggetarkan hati dan penuh ketegangan ini. Saat itu, usia pernikahan saya dan suami saya, Bima, mendekati 2 tahun ketika saya akhirnya mengandung. Kebahagiaan menyelimuti seluruh keluarga kami. Semua orang bersukacita mendengar kabar kehamilan saya, tetapi Ibu Ratna, ibu mertua saya, adalah yang paling bahagia. Beliau sudah lama mendambakan seorang cucu, dan saat perut saya mulai membuncit, beliau merawat saya dengan penuh kasih sayang. Namun, masalah mulai muncul saat kehamilan saya memasuki bulan ke-6. Tubuh saya terasa berat seperti ditimpa ribuan kilogram beban, dan rasa lelah yang luar biasa membuat saya tak ingin beranjak sedikit pun dari tempat tidur. Awalnya, suami saya, Bima, mengira itu hanyalah efek biasa dari kehamilan. Dengan penuh perhatian, setiap kali pulang kerja, ia mengambil alih semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak hingga membersihkan rumah. Tetapi, setelah berhari-hari saya seolah menyatu dengan kasur dan tak bergerak sama sekali, Bima mulai khawatir. Ia menyarankan agar saya berjalan-jalan sebentar di luar untuk kesehatan, tetapi saya hanya menggelengkan kepala. Saya berkata bahwa kepala saya pusing dan kaki saya gemetar, hanya berdiri beberapa menit saja sudah membuat keringat dingin bercucuran dan jantung berdebar kencang. Setelah itu, saya kembali berbaring dan menarik selimut hingga menutupi kepala, lalu memejamkan mata. Selama beberapa minggu, saya makan di tempat tidur, mandi seadanya, dan kembali berbaring. Raut wajah ibu mertua saya mulai berubah menjadi kaku. Suatu sore, ketika beliau melihat saya duduk bersandar di bantal, beliau mengerutkan kening dan berkata, "Nis, kamu itu hamil, bukan pasien yang terbaring sakit. Kenapa hanya tiduran terus? Kamu harus banyak bergerak supaya nanti lahirannya lancar. Kalau terus-terusan begitu, nanti kamu sendiri yang susah pas melahirkan." Saya hanya bisa menggigit bibir, tak tahu harus menjelaskan bagaimana. Memang benar, saya takut untuk berdiri. Kaki saya terasa berat seolah diikat dengan batu, dan hati saya diliputi kecemasan. Saya tidak berani menceritakannya pada ibu mertua, tetapi terkadang, hanya membayangkan kaki saya menyentuh lantai saja, sudah membuat seluruh tubuh saya merinding. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan saya. Bima, yang mendengar percakapan itu, juga ikut mengerutkan dahi. "Sayang, dengarkan kata ibu. Paling tidak, ayo keluar ke ruang keluarga. Kita makan dengan nyaman di sana. Kamu kurus sekali akhir-akhir ini. Wajahmu juga pucat. Terus-terusan berbaring itu tidak baik untuk kesehatan." Dengan pelan, saya menggeleng dan berkata dengan suara bergetar, Aku tidak bisa turun. Aku takut." "Takut? Takut apa?" Suara Bima meninggi, lalu ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi. "Anissa, coba katakan. Apa yang kamu takutkan?" Saya menundukkan kepala dalam-dalam, tak bisa berkata apa-apa. Hati saya terlalu kalut. Ada sebuah firasat aneh yang bahkan saya sendiri takut untuk mengucapkannya. Saya hanya merasa seolah ada sesuatu yang mengerikan mengintai di bawah kolong tempat tidur. Perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi saat kaki saya menapak ke lantai membuat seluruh tubuh saya gemetar. Malam itu, saya berbaring miring sambil memeluk perut, mata saya terbuka lebar menatap kegelapan. Suami saya memunggungi saya dan menghela napas panjang. Saya tahu ia mulai curiga bahwa saya hanya berpura-pura sakit. Meskipun ia mencintai saya, kesabarannya ada batasnya. Dan benar saja, keesokan paginya, ketika saya masih terbaring di tempat tidur, Bima meletakkan nampan sarapan di meja samping dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap saya lekat-lekat dengan sorot mata yang dipenuhi campuran amarah dan kekhawatiran. "Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan?" Ia membuka mulutnya perlahan. "Sikapmu aneh sekali akhir-akhir ini,
Wanita hamil, seberat apapun kondisinya, tidak akan diam tak bergerak sepertimu. Katakan, apa yang kamu sembunyikan? Saya terkejut, menggigit bibir dan menggelengkan kepala. Tidak ada. Aku hanya lelah. Bima menatap saya sejenak, lalu tiba-tiba tangannya meraih ujung selimut dan menariknya dengan kuat. Saya menjerit dan berusaha menahan selimut itu, tetapi tenaga saya tak sebanding dengan kekuatannya. Saat selimut itu tersingkap sepenuhnya, wajah Bima menjadi pucat pasi. Matanya membelalak karena ngeri, dan bibirnya bergetar hebat. Saya melihat tangannya perlahan mundur. Suara terbata-bata keluar dari mulutnya. Ya Tuhan! Ini semua apa? Udara di dalam kamar seolah membeku seketika. Saya memejamkan mata erat-erat, dan air mata mulai mengalir di pipi. Saya tahu. Saat suami saya melihat pemandangan itu, kehidupan pernikahan kami tidak akan pernah bisa kembali tenang seperti semula. Bima terkesiap seolah baru saja ditampar. Ia bangkit dan mundur beberapa langkah, tetapi pandangannya tak bisa lepas dari tubuh saya. Saya meringkuk, berusaha menarik selimut untuk menutupi perut, tetapi sudah terlambat. Suami saya telah melihat semuanya. Dengan suara bergetar, saya berbisik, Aku juga tidak menginginkan ini. Bima mengepalkan tangannya dan bertanya dengan suara serak. Kenapa? Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Saat itu, terdengar langkah kaki ibu mertua dari luar pintu. Ibu Ratna masuk sambil membawa sekeranjang sayuran. Melihat putranya berdiri terpaku dengan wajah putus asa dan menantunya bersimbah air mata dengan selimut yang acak-acakan, beliau mengerutkan kening. Ada apa ini? Bima menoleh pada ibunya dengan mata memerah. Napasnya terengah-engah. Ibu, aku tidak percaya ini. Saya membenamkan wajah ke bantal dan menangis terseduh-seduh. Rasanya semua telah lepas dari kendali, seutas tali yang selama ini saya tarik kencang tiba-tiba putus. Pagi itu begitu cerah di luar jendela, tetapi di dalam kamar, saya dan suami seolah berada di dua ujung dunia yang berbeda. Mungkin sejak saat inilah, sebuah jarak yang tak akan pernah bisa diseberangi telah tercipta di antara kami. Udara di dalam kamar terasa begitu berat dan sunyi, sampai-sampai saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri yang berdebar kencang. Bima masih berdiri mematung di tempatnya. Matanya dipenuhi kebingungan, amarah, dan ketakutan. Ibu mertua saya, Ibu Ratna, yang masih belum mengerti apa yang terjadi, meletakkan keranjang sayurnya dan mendekat. Kalian ini kenapa? Pagi-pagi sudah menangis, membuat seisi rumah gaduh saja. Bima menelan ludah dan berkata dengan suara parau, Ibu, coba lihat itu. Ibu Ratna mengerutkan kening dan menoleh ke arah saya. Selimut saya sudah setengah tersingkap, memperlihatkan kaki saya yang kurus dan penuh dengan lebam-lebam biru kehitaman dari paha hingga mata kaki. Seketika, ibu mertua saya menahan napas. Beliau menatap kaki saya, lalu berteriak histeris. Astaga, kamu kenapa, nak? Kenapa kakimu jadi seperti ini? Saya hanya bisa menutupi wajah dan terisak, tak mampu menjawab. Selama beberapa minggu terakhir, lebam-lebam itu semakin parah. Awalnya hanya kecil seperti bekas gigitan nyamuk, tetapi lama-kelamaan menyebar menjadi bercak-bercak besar. Saya begitu takut dan ngeri hingga tak berani menceritakannya pada siapapun. Saya pikir, jika saya terus berbaring dan menutupinya dengan selimut, tidak akan ada yang tahu. Tapi kini, semuanya telah terungkap. Bima bertanya dengan suara gemetar, tatapannya terpaku pada saya. Sejak kapan ini terjadi? Kenapa kamu tidak bilang padaku? Apa jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di belakangku? Tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya berkata terbata-bata. Tenggorokan saya tercekat. Ibu Ratna dengan sigap duduk di samping saya, menyelimuti kembali kaki saya, lalu menatap putranya. Kamu ini, bisanya cuma teriak-teriak? Dia sedang hamil, kondisinya begini pasti karena ada penyakit. Ini tidak normal. Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Bima masih terlihat syok. Ia mendekat, memegang pergelangan tangan saya, dan bertanya dengan tajam. Jawab jujur. Sejak kapan? Setiap kali aku bertanya, kamu hanya bilang lelah. Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya dariku? Sambil terisak, saya meletakkan tangan saya yang gemetar di atas perut.
Aku takut. Aku takut ini akan berdampak buruk pada bayi kita. Aku takut kalau ke rumah sakit dan divonis penyakit parah, aku akan kehilangan bayi ini. Mendengar itu, Ibu Ratna terdiam sejenak. Meskipun biasanya beliau kritis dan sering mengeluh tentang saya, melihat air mata saya membasahi bantal, suaranya melembut. Nak, kalau sakit ya harus diobati. Kalau kamu sembunyikan begini, kamu sendiri yang akan semakin menderita. Pikirkan juga janin di dalam perutmu, pikirkan dirimu sendiri. Berbaring di tempat tidur dan menyembunyikan penyakit bisa jadi lebih berbahaya. Bima menggenggam tangan saya erat. Kali ini, suaranya tidak lagi tajam, melainkan bergetar. Sayang, tolong, apapun yang terjadi, ceritakan padaku. Apapun itu, aku akan ada di sisimu. Tapi kalau kamu terus diam begini, aku yang jadi sangat takut. Mendengar kata-katanya, hati saya terasa hancur. Selama ini, saya memendam kekhawatiran ini sendirian karena takut membuat seluruh keluarga panik. Saya pikir, jika saya menahannya sendiri, semua akan baik-baik saja. Ternyata, masalahnya menjadi sebesar ini. Ibu Ratna berkata dengan tegas. Sudah, tidak perlu bicara lagi. Siang ini juga kita ke rumah sakit. Ibu tidak bisa tenang kalau begini terus. Siang itu, Bima membawa saya ke klinik kandungan Dr. Hartono, seorang dokter yang sudah dikenal baik oleh keluarga kami. Saat saya menyingkap rok saya, Dr. Hartono mengerutkan keningnya dalam-dalam. Lebam-lebam ini sudah berapa lama munculnya? Suara dokter itu terdengar serius. Saya menunduk dan menjawab dengan suara pelan, sudah. Sudah lebih dari sebulan. Mendengar itu, Bima seolah disiram air dingin. Ia menatap saya dengan sorot mata kecewa dan marah, tetapi ia berusaha menahan emosinya dan hanya menggenggam tangan saya lebih erat. Dr. Hartono mencatat sesuatu, lalu berkata, ini bukan masalah kulit biasa, kemungkinan ada masalah dengan sirkulasi darah atau darah itu sendiri. Gejala seperti ini pada ibu hamil harus diwaspadai secara khusus. Jika tidak ditangani tepat waktu, bisa berbahaya bagi ibu dan janin. Keringat dingin mengalir deras di tubuh saya, dan jantung saya berdebar kencang. Saya menatap suami saya dengan mata gemetar, wajahnya pucat pasi, tak mampu berkata-kata. Dokter melanjutkan, kita harus segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sampai hasilnya keluar, tolong jangan sembunyikan apapun. Sedikit saja ada keanehan pada tubuh Anda, ceritakan semuanya, merahasiakannya hanya akan membuat situasi semakin berbahaya. Saya mengangguk sambil menangis. Saya sangat menyesal. Saat keluar dari ruang periksa, Bima membawa saya ke mobil tanpa sepatah kata pun. Ibu mertua saya memasang wajah tegang, tetapi matanya penuh kekhawatiran. Baru setelah kami duduk di dalam mobil, suami saya berkata dengan suara serak seperti orang yang sedang sakit parah, sayang, kumohon, jangan pernah lagi menyembunyikan apapun dariku. Apapun yang terjadi, kita ini suami istri, aku bisa menanggung semuanya. Yang paling membuatku takut adalah diammu. Tenggorokan saya tercekat, saya hanya bisa menggenggam tangannya erat sebagai jawaban. Kota di luar jendela mobil tetap ramai, tetapi di dalam hati saya, sebuah kekosongan besar terasa menyebar. Hasil tes memang belum keluar, tetapi dari tatapan Dr. Hartono saja, saya tahu ini bukan masalah sepele. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Suami saya yang berbaring di samping meletakkan tangannya di atas perut saya, sesekali meremasnya dengan lembut, seolah mengingatkan bahwa saya tidak sendirian, bahwa kami akan melaluinya bersama. Tetapi jauh di dalam lubuk hati, saya masih merasa cemas. Saya punya firasat samar bahwa lebam-lebam biru itu bukan sekadar pertanda penyakit, melainkan menyimpan rahasia aneh lainnya. Dan benar saja, keesokan harinya, sebuah insiden tak terduga terjadi, yang kembali menyeret seluruh keluarga kami ke dalam pusaran keraguan dan kengerian. Keesokan paginya, langit berwarna kelabu dan gerimis turun, membuat suasana semakin muram. Saya duduk bersandar di ranjang rumah sakit, menatap keluar jendela, menunggu hasil tes dengan cemas. Bima mondar-mandir di dalam kamar, sementara ibu mertua duduk di kursi, berdoa dalam diam sambil sesekali menghela napas. Menjelang siang, Dr. Hartono masuk membawa sebuah map. Beliau menatap kami dengan ekspresi serius, lalu perlahan membuka mulut,
hasilnya sudah keluar. Syukurlah, tidak sampai mengancam nyawa, tapi ini bukan kondisi yang bisa dianggap enteng. Jantung saya terasa mencelos. Saya menggenggam tangan suami saya erat-erat dan menatap dokter dengan mata gemetar. Lebam-lebam di kaki Anda disebabkan oleh penurunan jumlah trombosit yang tidak normal dalam darah. Pembuluh darah menjadi rapuh, sehingga benturan ringan saja bisa membuatnya pecah dan menimbulkan lebam. Jika kondisi ini terus berlanjut pada ibu hamil, bisa terjadi masalah pembekuan darah saat persalinan, yang sangat berbahaya bagi ibu dan bayi. Tenggorokan saya tercekat, air mata mulai mengalir. Misteri yang selama ini membebani saya akhirnya terungkap, tetapi hati saya justru semakin cemas. Bima bertanya dengan suara serak, "Dokter, apakah ada cara untuk mengobatinya? Apakah istri dan bayi saya akan baik-baik saja?" Dokter Hartono mengangguk pelan dan berkata dengan lembut, "Pengobatan bisa dilakukan, tetapi memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Hindari aktivitas berat dan minum obat yang diresepkan secara teratur. Dan yang terpenting, jaga pikiran agar tetap tenang dan bebas dari stres. Jika tidak, bisa berpengaruh pada janin." Saat saya mengangguk, ibu mertua saya tiba-tiba berdiri. "Tuh kan? Sudah dari dulu saya bilang." Ternyata dia bukan malas-malasan. Tapi memang benar-benar sakit. Ya ampun. Kasihan sekali menantuku ini. Hamil sudah berat. Ditambah lagi kena penyakit seperti ini. Untuk pertama kalinya, saya melihat suara ibu mertua saya bergetar. Beliau duduk di samping saya dan menggenggam tangan saya. Tidak ada lagi omelan, yang ada hanya tatapan penuh air mata. Bima juga duduk di samping saya dan berbisik. "Dengar. Kan? Sayang? Mulai sekarang, kamu harus patuh pada pengobatan. Jangan pernah sembunyikan apapun lagi dariku. Aku janji akan menemanimu melewati ini." Saya bersandar di bahu suami saya dan menangis terseduh-seduh. Beban yang selama ini saya pendam sendirian terasa sedikit terangkat. Namun, masih ada sesuatu yang belum berani saya katakan. Selain lebam-lebam biru, saya juga tersiksa oleh sensasi aneh. Setiap malam, hawa dingin yang menusuk merambat naik dari ujung kaki, seolah ada seseorang yang memegangi kaki saya. Saya sudah beberapa kali ingin mengatakannya, tetapi saya urungkan niat itu karena takut mereka akan menganggap saya berhalusinasi. Sore itu, kami pulang ke rumah. Bima memapah saya dengan hati-hati ke kamar dan berpesan, "Kamu jangan pikirkan apa-apa. Biar semua aku yang urus. Mulai sekarang, tugasmu hanya istirahat dan minum obat tepat waktu." Ibu mertua saya menyiapkan berbagai macam bubur dan makanan bergizi. Beliau bahkan menelepon ibu saya untuk memberitahukan situasinya. Malam itu, ibu saya datang terburu-buru. Melihat tubuh saya yang kurus kering, matanya memerah. "Nak, kenapa kamu sembunyikan hal seperti ini dari ibu?" Ibu menegur saya dengan suara tercekat. "Untung ibu tahu sekarang. Kalau sampai terjadi apa-apa, bagaimana nasib ibu?" Saya memeluk ibu dan menangis seperti anak kecil. Semua kesedihan dan kekhawatiran yang saya tahan selama ini akhirnya tumpah ruah. Malam itu, seluruh keluarga nyaris tidak tidur. Saya berbaring di kamar, menatap suami saya yang duduk di kursi di samping tempat tidur, menjagaku. Matanya terlihat lelah, tetapi ia mendengarkan setiap helaan napas saya. Saat saya hampir terlelap, saya kembali merasakan hawa dingin yang merambat dari ujung kaki. Saya menarik kaki saya ke dalam selimut, tetapi perasaan seperti ada sesuatu yang mencengkeram kaki saya membuat bulu kuduk saya berdiri. Jantung saya berdebar kencang dan keringat dingin mengalir. Saya ingin membangunkan suami saya, tetapi saya tidak tega membuatnya khawatir lagi. Saya hanya bisa menggigit bibir dan memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah ilusi. Keesokan paginya, saat ibu saya sedang mengupaskan buah, saya menceritakan kejadian semalam. Ibu terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Nak, apa kamu percaya dengan hal-hal gaib?" Saya terkejut dan membelalakan mata. "Ibu, apa maksudnya?" Ibu menghela napas. "Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Saat hamil, tubuh seorang wanita menjadi lemah dan mudah terpengaruh oleh energi negatif. Kalau setiap malam kamu merasakan hal seperti itu, menurut ibu," ibu menghentikan kata-katanya,
dan punggung saya terasa dingin. Saya menatap kaki saya yang masih membiru. Malam itu, saat seluruh keluarga sedang makan malam, ibu saya mengajukan usul dengan serius. Menurut saya, pengobatan medis memang penting, tapi sepertinya kita juga perlu memanggil orang pintar untuk membersihkan rumah ini dan mendoakan keselamatan Anissa. Ini memang tidak pasti, tapi firasat seorang ibu membuat saya sangat tidak tenang. Awalnya ibu mertua saya menolak. "Mbak Q, ini kan penyakit, ya harus disembuhkan di rumah sakit. Kenapa harus panggil-panggil orang pintar?" Tetapi, saat melihat wajah saya yang pucat dan ketakutan, suaranya melembut. "Ya sudahlah, demi ketenangan hati, apa salahnya dicoba?" Bima menggenggam tangan saya dan menggelengkan kepala. "Aku tidak percaya hal-hal seperti itu. Tapi kalau itu bisa membuatmu tenang, aku tidak akan melarang." Saya menatap suami saya dengan mata berkaca-kaca. Saya merasa bersyukur sekaligus bingung. Kisah ini belum berakhir di sini. Karena tepat keesokan malamnya, sebuah peristiwa aneh terjadi yang membuat seluruh keluarga terperangah dan dilanda kebingungan. Malam itu, langit gelap gulita dan rintik hujan mulai turun dari atap, menciptakan suasana yang mencekam. Seluruh keluarga, setelah melewati hari yang melelahkan, telah terlelap. Saya berbaring di tempat tidur, memeluk perut saya yang berat, tetapi tidak bisa tidur. Perasaan cemas seolah ada bayangan hitam tak terlihat yang mengintai di sekitar saya tak kunjung hilang. Menjelang tengah malam, saat seisi rumah tenggelam dalam keheningan, hawa dingin itu datang lagi. Awalnya hanya ujung kaki yang terasa membeku, tetapi tak lama kemudian hawa dingin itu merambat hingga ke betis, membuat saya menggigil. Saya menarik selimut hingga menutupi kepala, tetapi semakin saya melakukannya, hawa dingin itu terasa semakin nyata. Sambil gemetar, saya mencengkeram ujung bantal dan memanggil suami saya dengan pelan. "Mas Bima. Mas Bima." Namun, suami saya sudah tertidur lelap, hanya terdengar suara napasnya yang teratur. Saya tidak berani mengguncangnya, takut ia akan menganggap saya berlebihan lagi. Saya memejamkan mata erat-erat, menahan napas, dan berharap hawa dingin ini segera lenyap. Tetapi tiba-tiba, saya merasakan sebuah tangan sedingin es mencengkeram pergelangan kaki saya. Saya terlonjak kaget dan membuka mata. Saya ingin berteriak, tetapi suara saya seolah tercekat di tenggorokan. Di bawah cahaya remang-remang dari lampu meja di samping tempat tidur, saya melihat sesosok bayangan hitam berjongkok di ujung tempat tidur. Bentuknya seperti manusia, saya begitu ketakutan. Rasanya seperti akan pingsan. Tanpa sadar, isak tangis mulai keluar dari mulut saya. Suara isakan itu membangunkan Bima. "Sayang, kenapa?" Ia langsung bangkit dan memeluk bahu saya. Dengan tangan gemetar, saya menunjuk ke arah ujung tempat tidur. Di sana. Kamu lihat sesuatu?" Suami saya mengikuti arah telunjuk saya, tetapi di bawah cahaya remang-remang itu, tidak ada apa-apa selain kursi kayu yang menempel di dinding. Ia menghela napas dan memeluk saya. "Kamu terlalu lelah, jadi berhalusinasi. Jangan takut, ada aku di sini." Sambil terisak, saya menggelengkan kepala. Tidak. Aku melihatnya dengan jelas, ada tangan dingin yang memegang pergelangan kakiku. Mungkin karena suara saya yang sangat bergetar, suami saya sempat tersentak, tetapi ia segera menenangkan saya. "Sudah, tenanglah. Ada ibu dan ibumu juga di sini, siapa yang berani menyakitimu? Ayo tidur. Besok aku akan bilang pada ibumu untuk memanggil orang pintar itu, demi ketenangan hatimu." Meskipun begitu, saya tidak bisa tidur semalaman. Dalam pelukan suami saya, mendengarkan suara hujan di luar jendela, saya gemetar ketakutan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Keesokan paginya, saya menceritakan semuanya pada ibu saya. Mendengar cerita saya, wajah ibu menjadi pucat pasi dan kedua tangannya gemetar. "Nak, jika yang kamu katakan itu benar, ini bukan masalah sepele. Kita benar-benar harus memanggil orang yang ahli." Awalnya ibu mertua saya ragu, tetapi melihat wajah saya yang pucat tanpa darah, beliau akhirnya mengangguk. "Baiklah kalau begitu, kita coba saja. Demi ketenangan kita semua." Sore itu, atas rekomendasi ibu saya, kami memanggil seorang orang pintar yang terkenal di sekitar situ. Beliau adalah seorang kakek tua kurus berusia lebih dari 70 tahun, tetapi sorot matanya tajam dan bersinar.
Begitu masuk ke dalam kamar, Abah Rahman, nama beliau, berdiri diam sejenak, mengamati seisi ruangan, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Ada arwah penasaran yang menempel di rumah ini. Suasana menjadi hening seketika. Sambil gemetar, saya menggenggam tangan suami saya. Bima masih menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tetapi ia diam mendengarkan. Abah Rahman melanjutkan. Arwah ini menempel pada wanita yang sedang hamil, bersemayam di sekitar kakinya. Ia mengganggunya setiap malam, tak heran jika tubuhnya menjadi lemah. Jika dibiarkan, ini akan berbahaya bagi ibu dan bayinya. Mendengar itu, darah di tubuh saya terasa membeku. Hawa dingin dan tangan tak terlihat semalam bukanlah ilusi. Seluruh tubuh saya gemetar. Ibu saya bertanya dengan panik, "Abah, apakah ada cara untuk mengatasinya?" Abah Rahman mengangguk dan meminta kami menyiapkan sesajen untuk menenangkan arwah tersebut. Seluruh keluarga sibuk bergerak. Bahkan ibu mertua saya, mendengar suara tegas Abah Rahman, mengikuti instruksinya dengan wajah cemas. Menjelang senja, Abah Rahman memulai ritual di kamar saya. Aroma dupa menyebar, dan suara lantunan doanya yang rendah memenuhi ruangan. Saya duduk di tempat tidur, memeluk perut, menatapnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Bima tidak melepaskan tangan saya, dan untuk pertama kalinya, ketegangan terlihat jelas di matanya. Di tengah ritual, Abah Rahman tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke arah ujung tempat tidur dengan tangan gemetar. Dia ada di sana. Seluruh keluarga terlonjak kaget. Saya menjerit dan membenamkan wajah di bahu suami saya. Ibu mertua gemetar sambil terus memutar tasbih di tangannya. Saat Abah Rahman kembali melantunkan doa, lilin di atas altar bergoyang hebat, nyalanya hampir padam. Tepat pada saat itu, saya merasa kaki saya menjadi jauh lebih ringan. Hawa dingin yang menusuk hilang, digantikan oleh kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuh. Setelah menyelesaikan ritual, Abah Rahman menyeka keringatnya dan berpesan, "Untuk sementara arwah ini sudah tenang, tapi kalian harus menjaga agar pikiran si ibu tetap damai. Jangan pernah bertengkar atau memberinya stres. Dan sering-seringlah mendoakan para leluhur agar mereka tenang." Seluruh keluarga mengangguk. Saya pun menghela napas lega, tetapi di dalam hati masih tersisa ketakutan yang samar. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bisa tidur nyenyak, tidak ada lagi hawa dingin yang terasa. Keesokan paginya, Bima menatap saya dengan mata penuh harapan. "Lihat, kan? Sepertinya ini memang masalah gaib. Tapi kamu tetap harus mendengarkan nasihat dokter dan minum obat secara teratur ya, supaya bayi kita lahir dengan sehat." Saya mengangguk, merasa sangat berterima kasih pada suami saya. Meskipun awalnya ia ragu dan marah, pada akhirnya ia tetap berada di sisi saya, ikut memikul beban ini. Segalanya tampak mulai membaik. Namun, seminggu kemudian, saat kami kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin, Dr. Hartono menemukan sebuah fakta yang kembali menjerumuskan seluruh keluarga ke dalam kengerian. Setelah ritual pembersihan, tubuh saya terasa jauh lebih ringan. Malam hari, saya tidak lagi diganggu oleh hawa dingin atau bayangan hitam. Suasana di rumah pun menjadi lebih tenang. Sikap ibu mertua saya juga berubah drastis. Bukannya mengomel, beliau kini menunjukkan perhatian yang hangat. Namun, rasa cemas belum sepenuhnya hilang. Dr. Hartono meminta kami untuk melakukan tes darah lagi seminggu kemudian. Di hari yang ditentukan, saya pergi ke rumah sakit bersama Bima. Udara di Yogyakarta terasa sejuk di awal musim hujan. Saya duduk di belakang suami saya di atas motor, memeluk perut, dengan perasaan campur aduk. Dr. Hartono menerima hasil tes, memeriksanya berulang kali, lalu mengerutkan kening. Melihat ekspresinya, jantung saya dan suami terasa mencelos. Saya bertanya dengan hati-hati, "Dokter, apakah kondisi saya membaik?" Dokter menghela napas dan berkata dengan suara berat, "Jumlah trombosit Anda, bukannya naik, malah sedikit menurun dari sebelumnya. Ini masalah yang sangat serius. Terlebih lagi, sekarang kehamilan Anda sudah masuk bulan ke-6, janin berkembang pesat dan beban pada tubuh ibu semakin besar." Pikiran saya menjadi kosong dan keringat dingin mulai mengalir. Wajah Bima pucat pasi, ia bertanya dengan panik, "Lalu apa yang harus kami lakukan?"
Apakah ini akan berpengaruh pada bayi? Saat ini belum bisa dipastikan. Tetapi jika jumlah trombosit terus menurun, ada risiko pendarahan hebat saat persalinan. Seluruh keluarga harus bersiap, dan mulai sekarang, perhatikan setiap perubahan kecil pada tubuh Anda, jangan sampai terlewat. Mendengar kata pendarahan hebat, tangan dan kaki saya terasa sedingin es. Saya menggenggam tangan suami saya erat-erat. Rasanya seluruh dunia runtuh. Saya bahkan belum sempat menjadi seorang ibu, belum melihat anak saya, tetapi kini harus menghadapi risiko kehilangan kami berdua. Bima memeluk bahu saya dan berkata dengan suara bergetar, "Tidak apa-apa, sayang. Ilmu kedokteran sekarang sudah sangat maju. Aku akan ada di sampingmu. Jangan terlalu takut." Saya mengangguk sambil terisak, tetapi air mata tak kunjung berhenti. Setibanya di rumah, seluruh keluarga berkumpul di ruang tengah. Ibu saya yang mendengar kabar itu terdiam 1000 bahasa, sementara ibu mertua meletakkan sendoknya dan menghela napas dalam-dalam. Ayah mertua saya, yang biasanya pendiam, akhirnya angkat bicara, "Menantuku, kamu sudah banyak menderita. Sekarang, kita hanya bisa berharap ibu dan bayinya sehat. Yang lain tidak penting." Sejak hari itu, Bima berubah total. Ia mengambil cuti dari kantornya dan mendedikasikan seluruh waktunya untuk merawat saya di rumah. Setiap hari ia memasak bubur, membersihkan rumah, dan terjaga semalaman untuk memastikan saya tidur nyenyak. Melihatnya, saya merasa terharu sekaligus sedih. Rasanya, belum pernah saya merasakan cintanya sedalam ini. Namun, di dalam hati saya, kecemasan itu masih ada. Lebam di kaki saya tidak hilang, bahkan muncul beberapa lagi di tempat baru. Keraguan bahwa ini bukan sekadar penyakit kembali muncul. Akhir-akhir ini, meskipun tidak ada wujud yang jelas, samar-samar saya sering mendengar suara helaan napas yang penuh keluh kesah di telinga saya. Suatu malam, saat Bima sedang menidurkan saya berbisik dengan ragu, "Mas, sepertinya masih ada seseorang di sekitar sini." Suami saya menggenggam tangan saya erat dan mengerutkan kening. "Kamu mulai berpikir yang aneh-aneh lagi. Bukankah Abah Rahman sudah melakukan ritual? Dan setelah itu kamu bisa tidur nyenyak?" Saya menggeleng pelan. "Tidak. Dia masih ada. Entah ini nyata atau hanya ilusi, tapi aku mendengar suara helaan napas di telingaku." Bima terdiam. Kali ini, saya melihat kilasan kebingungan di matanya. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh kamar, lalu bangkit untuk memeriksa jendela dan halaman. Beberapa saat kemudian, ia kembali berbaring di samping saya, tetapi genggaman tangannya begitu erat hingga terasa sakit. "Aku percaya padamu, tapi apapun itu, siapapun itu, aku tidak akan membiarkannya menyakiti kamu dan bayi kita." Kata-katanya terasa hangat, tetapi di saat yang sama menambah kecemasan saya. Saya merasakan tekad yang kuat dari suaranya, seolah ia pun mulai percaya bahwa ada kehadiran aneh di sekitar kami. Keesokan harinya, ibu saya berkata dengan tegas, "Kita tidak bisa menunda lagi. Percaya atau tidak, kita harus memanggil orang yang lebih ahli untuk memastikannya. Ini menyangkut nyawa anak dan cucu, tidak bisa dianggap enteng." Awalnya ibu mertua saya marah. "Mbak Yu, itu semua tahayul. Kita sudah ke rumah sakit, kenapa masih terus-terusan bicara soal orang pintar?" Namun, saat melihat saya yang berlinang air mata, beliau terdiam. Ayah mertua pun menengahi. "Bu, ini demi ketenangan hati, kalau pikiran menantu kita tenang, janin di dalam perutnya juga akan sehat." Akhirnya, melalui kenalan ayah mertua, kami memutuskan untuk memanggil seorang paranormal lain yang lebih terkenal. Beliau dikenal ahli dalam menangani masalah-masalah sulit seputar persalinan dan kehamilan. Sore itu, begitu paranormal tersebut masuk ke rumah, tanpa bertanya apapun, beliau mengamati saya sejenak lalu mengangguk perlahan. Ibu ini bukan hanya menderita penyakit fisik, tetapi juga ditempeli oleh arwah penasaran yang tidak mau melepaskannya. Seluruh keluarga terkejut. Punggung saya terasa dingin. Saya memeluk perut saya erat-erat dan berbisik, "Arwah." Penasaran, beliau tidak langsung menjawab, hanya mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, matanya yang dalam seolah bisa menembus sesuatu. Dengan suara serak, beliau berkata, "Untuk mengetahui lebih jelas, saya harus memanggil arwahnya dan bertanya langsung." Tapi sepertinya,
masalah ini berkaitan dengan hutang lama keluarga ini. Ruangan menjadi sunyi senyap. Saya, suami, dan kedua ibu kami saling berpandangan, diliputi ketakutan dan pertanyaan. Hutang macam apa yang menghantui keluarga kami, dan menyeret anak saya yang bahkan belum lahir ke dalam pusaran takdir yang kejam ini? Ritual pemanggilan arwah dijadwalkan pada Sabtu malam. Seluruh keluarga menunggu hari itu dengan hati cemas dan gelisah. Saya berbaring di kamar, mendengar suara persiapan dari luar. Jantung saya berdebar kencang. Bima tidak pernah meninggalkan sisi saya, terus menggenggam tangan saya. Ia berulang kali berpesan, apapun yang terjadi, kamu harus tetap tenang. Ingat, aku selalu di sini. Saya mengangguk, tetapi tenggorokan saya tercekat, tak mampu berkata-kata. Menjelang senja, paranormal itu datang. Beliau sudah beruban, wajahnya menunjukkan jejak kehidupan yang keras, tetapi sorot matanya tajam. Beliau melihat saya dan seisi ruangan, lalu menggelengkan kepala pelan, auranya berat. Ini bukan masalah sederhana. Seluruh keluarga menahan napas. Ibu saya berdiri bersandar di sudut, kedua tangannya terkepal erat, sementara ibu mertua duduk di kursi dengan wajah tegang. Ayah mertua hanya diam membisu. Paranormal itu meletakkan dupa, bunga, dan semangkuk air jernih di atas meja kecil. Ia menyalakan dupa, berdoa dalam diam, lalu mulai melantunkan mantra. Suaranya yang rendah dan dalam memenuhi ruangan sempit itu. Saya duduk di tempat tidur, merasakan dada saya sesak seolah ada yang menekan. Tiba-tiba perut saya melilit dan bayi saya menendang dengan sangat kencang. Saya terkejut, memegang tangan suami saya dan berbisik, "Mas." Bayinya menendang keras sekali. Suami saya menggenggam tangan saya erat, tetapi pandangannya tidak lepas dari paranormal itu. Tiba-tiba, lilin di atas altar bergoyang hebat. Apinya menjulang tinggi lalu meredup, dan asap dupa berputar-putar. Paranormal itu mengerutkan kening dan bertanya dengan tajam, "Siapa kau yang ada di sini? Tunjukkan dirimu." Ruangan sunyi senyap. Lalu, angin dingin berhembus dari sudut tempat tidur, dan kaki saya menjadi dingin hingga mati rasa. Sesaat kemudian, saya mendengar isak tangis seorang wanita yang penuh dendam di telinga saya. Saya menangis dan memeluk suami saya. Aku mendengar suara tangisan. Paranormal itu terus melantunkan mantra dan bertanya dengan hikmat, "Siapa kau? Mengapa kau mengganggu wanita hamil ini?" Lilin kembali menyala terang, lalu meredup seolah ada yang meniupnya. Ibu mertua ketakutan, terus memutar tasbih sambil melafalkan doa. Tiba-tiba, kepala saya pusing dan pandangan saya kabur. Sebuah suara samar berbisik di dalam kepala saya. Aku adalah penghuni lama rumah ini. Aku mati dengan penuh penderitaan dan belum bisa meninggalkan dunia ini. Tanpa sadar apa yang saya katakan, saya mengucapkan kata-kata itu sambil menangis terseduh-seduh. Seluruh keluarga terperangah. Bima memeluk saya erat dan berseru panik, sayang, kamu tadi bilang apa?" Paranormal itu mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk diam, dan terus bertanya, "Bagaimana kau mati?" Suara dari dalam diri, saya menyahut, "Aku mati secara tidak adil. Aku ditinggalkan suamiku saat sedang hamil. Aku meninggal di rumah ini dengan membawa dendam kesumat." Seluruh keluarga membeku di tempat. Ibu mertua memegangi dadanya, wajahnya pucat pasi. Ayah mertua menghela napas panjang, dan di matanya ada kilatan seolah ia sudah menduga sesuatu. Paranormal itu bertanya dengan tegas, "Apakah karena dendam itu kau menempel pada ibu ini?" Bisikan dari dalam diri saya berlanjut dengan suara tercekat, "Aku melihatnya, mirip denganku dulu. Aku takut dia akan bernasib sama sepertiku. Aku tidak ingin menyakitinya, tapi aku tidak bisa pergi." Saya menangis terseduh-seduh, seolah saya sendiri yang merasakan penderitaan itu. Bima memanggil saya dengan ketakutan, "Sayang, sadarlah." Paranormal itu mengeluarkan sebuah jimat kecil dan menempelkannya dengan lembut di dahi saya. Seketika, tubuh saya terasa ringan seperti bulu, dan saya jatuh ke dalam pelukan suami saya. Suara itu lenyap, dan keluarga kami menghela napas lega. Paranormal itu menggelengkan kepala dan berkata dengan suara sedih, "Arwah ini bukan arwah jahat. Ia hanya tidak bisa pergi karena penderitaannya belum terobati. Tapi jika dibiarkan, ia akan terus mengganggu.
Kita harus mengadakan selamatan dan doa bersama agar arwahnya bisa pergi dengan tenang, barulah yang hidup bisa damai. Ibu saya mengangguk cepat, baik, Abah. Kami akan lakukan semua yang Abah perintahkan. Ibu mertua juga berkata dengan suara pelan, kalau tahu begini, seharusnya dulu waktu beli rumah kita lebih teliti. Tidak kusangka rumah ini punya kisah kelam. Paranormal itu menatap saya dan berkata dengan serius, Ibu harus kuatkan hati, jangan biarkan rasa takut menguasai. Bayi di dalam kandungan membutuhkan ketenangan ibunya. Saya mengangguk sambil menangis. Selama beberapa hari terakhir, saya telah hidup bersama penderitaan seorang wanita malang. Saya merasa kasihan padanya, sekaligus takut. Sosoknya seolah menjadi cerminan dari kondisi saya. Setelah ritual selesai, keluarga memutuskan untuk mengadakan pengajian dan doa bersama di rumah untuk mendoakan arwah tersebut. Bima menggenggam tangan saya dan berbisik, jangan khawatir, sayang. Demi ketenanganmu dan bayi kita, aku akan melakukan apa saja. Saya menatap suami saya, tatapannya begitu mantap. Saat itu, saya kembali menyadari betapa berharganya ikatan pernikahan. Namun, jauh di lubuk hati, firasat buruk masih menghantui. Rasanya semua ini tidak akan berakhir semudah itu. Dan firasat saya benar, hanya beberapa hari kemudian, sebuah insiden baru terjadi, yang kembali menyeret seluruh keluarga ke dalam pusaran kengerian dan keraguan. Setelah ritual pemanggilan arwah, seluruh keluarga sepakat untuk mengadakan pengajian dan tahlilan di rumah, berharap agar arwah wanita malang itu bisa pergi dengan tenang. Keesokan paginya, ibu saya dan ibu mertua bersama-sama menyiapkan segala keperluan. Seluruh keluarga pun berkumpul untuk mendoakannya. Seorang ustadz diundang untuk memimpin doa. Beliau mendengarkan kisah kami dan mengangguk pelan. Setiap kejadian di dunia ini ada sebab akibatnya. Jika ada arwah yang masih memiliki urusan di dunia, maka yang masih hidup harus mendoakannya dengan tulus. Dengan begitu, keduanya akan menemukan kedamaian. Mendengar nasihat ustadz, hati saya terasa sedikit lebih ringan. Saat lantunan ayat suci Al-Quran menggema, saya memejamkan mata dan menengadahkan kedua tangan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, semoga arwah itu melepaskan semua dendamnya dan pergi ke tempat yang lebih baik, dan semoga anak saya bisa lahir ke dunia dengan selamat. Setelah pengajian selesai, keluarga kami menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Malam itu, setelah kembali ke kamar, saya merasakan ada yang aneh dengan tubuh saya. Bayi di dalam perut saya menendang jauh lebih kencang dari biasanya, dan setiap tendangannya terasa begitu menyakitkan hingga membuat keringat dingin bercucuran. Saya memeluk perut saya, terengah-engah, dan memanggil suami saya. Bima berlari dengan panik, membaringkan saya, dan bertanya dengan suara gemetar, "Sayang, kenapa? Sakit sekali? Kita ke rumah sakit." Ya, ibu saya juga datang terburu-buru, dan seluruh keluarga berkumpul dengan cemas. Saya memegang tangan suami saya, menggelengkan kepala, dan berkata dengan susah payah, "Tunggu sebentar. Mungkin nanti membaik." Tetapi rasa sakit itu terus datang bergelombang seperti ombak. Saya mencengkeram sprei erat-erat dan mulai mengerang kesakitan. Wajah Bima pucat pasi. Tanpa menghiraukan penolakan saya, ia menggendong saya dan membawaku ke mobil. Malam itu, kami kembali ke unit gawat darurat rumah sakit. Dr. Hartono segera memeriksa saya dan berkata dengan suara tegas, "Ada tanda-tanda persalinan prematur. Untung Anda datang tepat waktu. Sedikit saja terlambat, kita bisa kehilangan bayinya." Pikiran saya menjadi kosong, air mata saya tumpah ruah. Bima memeluk saya, matanya memerah. "Syukurlah. Syukurlah. Sayang." Dokter berpesan bahwa saya harus dirawat inap, setidaknya selama beberapa minggu untuk observasi, dan sama sekali tidak boleh stres atau mengalami gejolak emosi. Dengan hati yang berat, saya mengangguk. Selama dirawat, saya mendapat perawatan intensif dari suami dan keluarga. Perubahan ibu mertua saya sangat mengejutkan. Setiap waktu makan, beliau membawakan bubur buatannya sendiri, dan suaranya menjadi jauh lebih lembut. "Nak, kamu jangan khawatirkan apa-apa, urusan rumah biar ibu yang urus, kamu fokus saja pada kesehatanmu demi cucu kita." Saya menangis terharu.
Tak pernah kusangka ibu mertua yang begitu kritis bisa menjadi selembut ini. Namun, kejadian aneh kembali terjadi di rumah sakit. Pada malam ketiga saya dirawat, saat semua orang sudah pulang dan hanya suami saya yang menemani, saya mendengar suara langkah kaki di koridor. Samar-samar, terdengar suara bisikan dari luar pintu, "Anak itu tidak boleh lahir." Saya terlonjak kaget dan membuka mata. Jantung saya berdebar kencang. Di samping saya, suami saya tertidur pulas di kursi. Keringat dingin mengalir karena ketakutan yang luar biasa. Saya memberanikan diri menatap ke arah pintu, tetapi di luar hanya ada cahaya lampu koridor yang kuning, tidak ada siapa-siapa. Keesokan paginya, saya menceritakan hal itu pada suami saya. Ia mengerutkan kening dan berusaha tenang. "Kamu pasti bermimpi. Semalam aku di sini terus, tidak melihat siapa-siapa." Sambil menangis, saya menggeleng. "Tidak. Aku mendengarnya dengan jelas, tepat di depan pintu." Bima tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kecemasan di matanya. Sepertinya ia hanya berpura-pura tenang agar saya tidak semakin cemas. Setelah itu, saat ibu saya datang menjenguk, saya kembali menceritakan kejadian itu. Ibu terdiam cukup lama, lalu menghela napas pelan. "Nak, sepertinya doa kita kemarin belum menyelesaikan semuanya. Masih ada sesuatu yang belum tuntas." Saya menatap ibu dengan hati yang berat. Saya tidak tahu apa lagi yang akan terjadi. Tetapi awan gelap yang besar jelas masih menggantung di atas kepala saya. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi saya sedikit membaik, dokter mengizinkan saya pulang dengan syarat harus rutin kontrol. Begitu sampai di rumah, saya langsung merebahkan diri di tempat tidur. Tetapi malam itu, saat semua orang terlelap, suara helaan napas yang penuh dendam itu terdengar lagi. Kali ini, bukan hanya bisikan, saya melihat dengan jelas sesosok bayangan manusia melintas di luar jendela. Saya ketakutan, menarik selimut hingga menutupi kepala. Jantung saya rasanya mau copot. Keesokan paginya, saya hampir pingsan karena tidak tidur semalaman. Bima menatap saya dengan wajah lelah dan berkata, "Kita tidak bisa begini terus, aku akan mencari tahu semuanya sampai tuntas. Jika memang rumah ini punya riwayat seperti itu, kita harus tahu kebenarannya." Ayah mertua saya yang mendengar percakapan itu angkat bicara dengan berat. Sebenarnya, ayah pernah mendengar sekilas tentang rumah ini. Dulu waktu membelinya, ayah tidak terlalu ambil pusing, tapi ada desas-desus bahwa pernah ada seorang wanita muda yang meninggal di rumah ini. Ayah tidak menyangka masalahnya akan seserius ini. Seluruh keluarga terperangah. Saya gemetar. Potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Suara yang saya dengar, kata-kata paranormal, semua berkaitan dengan masa lalu kelam rumah ini. Bima menggenggam tangan saya erat dan berkata dengan tatapan penuh tekad, "Kalau begitu, kita harus mengungkap kebenarannya. Aku tidak bisa membiarkan kamu dan anak kita hidup dalam ketakutan seperti ini lebih lama lagi." Gelombang besar bergejolak di dalam hati saya. Apa sebenarnya kebenaran tentang wanita malang itu, dan mengapa arwahnya masih belum bisa meninggalkanku? Setelah pengakuan ayah mertua, keheningan yang berat menyelimuti rumah kami. Tak seorang pun menyangka bahwa desas-desus masa lalu ternyata berhubungan langsung dengan apa yang saya alami. Dengan tangan yang dingin, saya memeluk perut saya. Bayi di dalam kandungan bergerak lembut, seolah ikut merasakan kecemasan ini. Bima berkata dengan mantap, "Aku akan mencari tahu sendiri. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan yang tidak jelas seperti ini." Ibu mertua menimpali dengan cemas, "Tapi apa tidak apa-apa mengungkit masa lalu? Dia sudah meninggal, jangan-jangan nanti malah jadi masalah." Bima menjawab dengan tegas, "Ibu, kalau kita tidak tahu penyebabnya, bagaimana Anissa bisa tenang? Aku tidak tahan lagi melihatnya ketakutan setiap malam." Ibu saya pun mengangguk. "Benar. Jika memang ada arwah penasaran, kita harus menenangkannya. Dan untuk itu, kita harus tahu akar masalahnya." Akhirnya, ayah mertua mengangguk. "Baiklah. Ayah akan mengantarmu menemui pemilik rumah yang lama, mungkin beliau masih ingat kejadian dulu." Keesokan harinya, Bima dan ayah mertua berangkat untuk menemui orang yang menjual rumah ini kepada kami. Karena kondisi saya yang lemah, saya tidak bisa ikut dan hanya bisa menunggu di rumah dengan cemas. Sore harinya, saat mereka kembali, saya langsung bertanya dengan tidak sabar, "Ayah,
Mas, bagaimana? Apa yang kalian dengar? Bima duduk di samping saya dengan wajah muram dan menghela napas. Kami sudah bertemu dengan pemilik rumah yang lama. Beliau bilang, memang benar dulu pernah ada seorang wanita muda yang meninggal dengan sangat tragis di rumah ini. Saya menahan napas, mencengkeram spray erat-erat. Suami saya melanjutkan, namanya Ratmi. Dia juga sedang hamil, tapi ditinggalkan oleh kekasihnya. Pria itu pergi dengan wanita lain, dan Ratmi tinggal sendirian di rumah ini dalam penderitaan. Suatu hari, saat akan melahirkan, tidak ada seorang pun di sisinya. Akhirnya, ia meninggal bersama bayinya. Orang-orang bilang, dia meninggal dengan membawa dendam yang mendalam, dan selama beberapa hari setelah kematiannya, suara tangisan pilu terdengar dari dalam rumah. Sejak itu, tidak ada yang betah tinggal lama di rumah ini. Pandangan saya kabur, hati saya hancur. Kisah Ratmi sama persis dengan apa yang saya dengar saat kesurupan. Saya merinding dan mulai menangis. Jadi, karena arwahnya tidak tenang, dia mengikutiku? Bima mengangguk sambil memegang tangan saya. Aku rasa begitu, tapi jangan khawatir. Kita akan mendoakannya dengan tulus. Saat beliau sudah tenang, keluarga kita juga akan menemukan kedamaian. Ibu mertua terdiam cukup lama, lalu berkata, kasihan sekali, masih muda, meninggal bersama bayinya, pantas saja dendamnya begitu besar. Kita sekeluarga harus mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya membayangkan sosok Ratmi yang ditinggalkan dan meninggal sendirian dalam kesakitan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa kasihan sekaligus takut. Mungkin, ia melihat kondisi saya yang juga sedang hamil, dan ingin memperingatkan saya tentang sesuatu. Keesokan harinya, keluarga memutuskan untuk mengadakan pengajian dan doa bersama yang lebih besar. Kami mengundang beberapa tetangga dan anak yatim untuk ikut mendoakan Ratmi. Ibu saya dengan telaten menyiapkan semuanya. Bima sibuk berkoordinasi dengan ustadz dan tetangga. Ibu mertua pun ikut membantu. Semoga arwah gadis itu tenang di sana, dan menantuku bisa melahirkan dengan selamat. Malam saat pengajian berlangsung, seluruh keluarga dan tetangga yang hadir berdoa dengan khusyuk. Lantunan ayat suci dan doa-doa memenuhi rumah kami. Saya duduk di antara mereka, memeluk perut, dan memejamkan mata. Dalam hati, saya berdoa, Mbak Ratmi, jika engkau masih di sini, kumohon lepaskanlah semuanya. Bantulah aku agar bisa menjadi seorang ibu seutuhnya. Aku berjanji akan menyayangi anak ini dengan sepenuh hati, dan aku akan menjalani hidup yang tidak sempat engkau jalani. Tiba-tiba, angin sejuk berhembus, dan dupa yang menyala di hadapan saya terbakar lebih terang, asapnya membubung lurus ke atas. Saya membuka mata, jantung saya berdebar kencang. Anehnya, saat itu hati saya terasa sangat damai. Seolah ada seseorang yang tersenyum lembut pada saya. Setelah pengajian, kesehatan saya membaik secara signifikan. Lebam di kaki saya perlahan memudar, dan bayi di dalam kandungan tidak lagi menendang sekeras sebelumnya. Seluruh keluarga bersukacita, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Cobaan baru datang menghampiri. Suatu pagi, saat saya bangun tidur, saya melihat ada bercak darah kecil di bantal. Saya menjerit, dan seluruh keluarga berlari ke kamar. Bima panik, langsung menggendong saya dan melarikan kami ke rumah sakit. Dokter Hartono, setelah memeriksa saya, berkata dengan wajah serius, ada tanda-tanda keguguran. Anda harus segera dirawat inap. Seluruh keluarga terkejut. Saya menangis terseduh-seduh, memeluk perut saya dan berkata terbata-bata, tidak boleh. Anakku. Aku tidak boleh kehilangan anakku. Bima memegang tangan saya erat. Suaranya serak, tetapi tegas. Semua akan baik-baik saja. Percaya padaku. Kita akan melindungi anak kita, dengan cara apapun. Di matanya, saya melihat tekad yang begitu kuat hingga membuat tenggorokan saya tercekat. Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa perjalanan di depan akan semakin terjal. Hari itu, saya langsung dirawat inap. Ruang rumah sakit yang dingin dan bau desinfektan membuat saya semakin cemas. Bima selalu ada di sisi saya, setiap gerakannya penuh kehati-hatian.
Dokter Hartono terus memantau kondisi saya dan berpesan, mulai sekarang, ibu harus istirahat total. Minimalkan gerakan dan jaga pikiran agar tetap tenang. Usia kandungan sudah 6,5 bulan, jika bisa bertahan 2 bulan lagi, akan jauh lebih aman. Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat dan air mata mengalir. Saya tahu, anak saya sedang berjuang untuk hidup bersama saya, dan saya harus melakukan yang terbaik untuknya. Pada hari pertama dirawat, seluruh keluarga bergantian menjenguk. Ibu saya membawakan bubur dan menyuapi saya seperti anak kecil. Ibu mertua, tanpa banyak bicara, meletakkan susu ibu hamil dan buah-buahan di meja. Dari tatapan matanya saja, saya tahu betapa khawatirnya beliau pada saya dan bayi di dalam kandungan. Beberapa hari, kondisi saya stabil. Tidak ada lagi pendarahan, tetapi saya harus terus minum obat dan disuntik. Bima tidak pernah meninggalkan sisi saya. Siang hari ia merawat saya. Malamnya ia tidur seadanya di sofa. Melihat janggutnya yang mulai tumbuh dan wajahnya yang lelah, hati saya terasa sakit. Suatu malam, saya bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, seorang wanita muda yang sedang hamil duduk di dekat jendela, menangis terseduh-seduh. Saat saya mendekat untuk menenangkannya, ia mengangkat kepala. Dengan mata memerah, ia berkata, "Kau lebih beruntung dariku. Ada suami dan keluarga di sisimu. Tolong, lindungi anakmu. Jangan sampai ada lagi yang merasakan penderitaan sepertiku." Saya terbangun dengan keringat dingin. Bima terkejut dan mengguncang bahu saya. "Kenapa? Mimpi buruk lagi?" Saya mengangguk sambil menangis. Tetapi kali ini, saya tidak merasa takut seperti sebelumnya. Justru, saya merasakan iba. Mungkin, arwah Ratmi tidak lagi ingin menyakiti saya, melainkan ingin menyampaikan sesuatu. Keesokan paginya, saat saya menceritakan mimpi itu pada ibu, beliau mengangguk pelan, mungkin berkat doa kita, hatinya sedikit melunak. Luka batin memang tidak mudah sembuh, tapi sepertinya dia tidak akan mengganggumu lagi. Anggap saja itu pesannya agar kamu hidup lebih baik untuknya juga. Saya memeluk perut saya dalam diam. Perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata memenuhi hati saya. Namun, cobaan belum berakhir. Pada minggu kedua dirawat, hasil tes baru menunjukkan bahwa jumlah trombosit saya kembali sedikit menurun. Dokter Hartono memanggil Bima untuk bicara secara terpisah. Saat suami saya kembali, wajahnya muram. Jantung saya berdebar kencang, saya bertanya dengan panik, "Ada apa, Mas?" Ia memegang tangan saya dan berkata dengan suara yang dibuat setenang mungkin, "Dokter bilang kita harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalau saat melahirkan nanti jumlah trombosit terlalu rendah, bisa terjadi pendarahan hebat. Mereka akan menyiapkan operasi, tapi risikonya tetap besar." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Berbagai kekhawatiran datang bersamaan, dan saya menangis terseduh-seduh. Bima memeluk saya dan berbisik, "Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku, aku tidak akan pernah kehilanganmu dan anak kita. Aku janji." Kata-katanya membuat saya gemetar, dan seolah ada kekuatan tak terlihat yang memberi saya keberanian. Beberapa hari berikutnya, saya lewati dalam perawatan intensif dari obat-obatan dan keluarga. Tatapan lembut ibu mertua, tangan kasar ibu saya yang menggenggam tangan saya, setiap momen itu membuat saya merasa tidak sendirian. Anak saya memiliki keluarga yang kuat untuk bersandar. Suatu sore, ibu mertua duduk di samping tempat tidur saya dan berkata pelan, "Nak, ibu minta maaf. Selama ini ibu terlalu keras padamu, membuatmu banyak menderita. Melihatmu terbaring sakit begini, ibu baru sadar kalau kamu ini benar-benar sudah jadi bagian dari keluarga kami. Setelah kamu sehat dan cucu ibu lahir dengan selamat, ibu janji akan menjadi ibu yang lebih baik." Saya menangis terharu. Tak pernah kusangka akan mendengar permintaan maaf seperti ini dari ibu mertua. Saya memegang tangannya dan berbisik, "Ibu, aku juga ingin lebih dekat dengan ibu. Tolong, jadilah sandaran yang kuat untukku." Saat itu, semua rasa sakit hati saya seolah lenyap. Namun, kehangatan itu hanya sesaat. Suatu malam, saat seisi rumah sakit sudah terlelap, saya mendengar suara tangisan bayi dari koridor. Tangisan yang panjang dan memilukan. Saya terkejut dan langsung bangkit. Jantung saya berdebar kencang. Suami saya sepertinya juga mendengarnya.
ia segera membuka pintu, tetapi koridor itu kosong. Saya memeluk perut saya dan gemetar. Kamu dengar, kan, Mas? Aku tidak mendengarnya sendirian. Bima, dengan wajah pucat, menutup pintu dan memeluk saya. Kami tidak berkata apa-apa. Kami tidak tahu dari mana asal suara tangisan itu, tetapi saat itu, saya merasa takdir saya belum lepas dari pusaran ini. Masih ada kebenaran yang belum terungkap, dan itu akan kembali menguji keluarga kami. Keesokan paginya, meskipun sinar matahari menembus celah tirai, udara berat di hati saya tidak kunjung hilang. Suara tangisan semalam terus terngiang di telinga, membuat saya tidak bisa tidur. Bima tertidur di kursi, tetapi tangannya masih menggenggam erat ujung baju saya, seolah takut saya akan menghilang. Saat saya membuka mata, ibu saya sudah menyiapkan bubur hangat dan buah-buahan. Beliau menatap saya dengan cemas. Nak, makanlah sedikit, supaya kamu dan bayimu punya tenaga. Perjalanan kita masih panjang. Saya mengangguk dan memaksakan senyum. Meskipun hati saya berat, saya tahu perhatian ibu adalah kekuatan yang membuat saya bertahan. Saya mengambil sendok dan menyuap bubur hangat itu. Bima terbangun, meletakkan tangannya di atas perut saya dan berkata pelan, "Sayang, dengarkan aku. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa menyakiti kamu dan anak kita. Aku janji." Kata-katanya seperti lentera yang menerangi ketakutan saya, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa cobaan belum berakhir. Saya harus menguatkan diri dan bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu, Dr. Hartono datang dengan wajah yang lebih tegang dari biasanya. Saya ingin mendiskusikan kondisi ibu dengan Anda berdua. Penurunan trombosit ini bisa memicu pendarahan hebat. Meskipun kami sudah menyiapkan skenario darurat, pihak keluarga juga harus siap secara mental. Bima menggenggam tangan saya erat. Saya berusaha untuk tidak menangis, tetapi rasa cemas tak bisa dibendung. Sore harinya, saat semua orang pergi sejenak, saya sendirian di kamar. Suara tangisan semalam masih menghantui pikiran saya, membuat saya tidak bisa beristirahat. Saya bangkit dari tempat tidur dan memutuskan untuk berjalan-jalan di koridor rumah sakit. Setiap langkah terasa berat, perut saya mulas, tetapi rasa penasaran di hati saya lebih besar. Di ujung koridor, saya melihat sebuah boks bayi kecil diletakkan di dekat jendela. Boks itu kosong, tetapi ada selimut lembut di dalamnya. Saya terkejut. Boks itu bukan milik rumah sakit, dan tidak mungkin diletakkan di sana tanpa alasan. Saat saya menyentuh selimut itu, hawa dingin yang menusuk merambat di punggung saya. Tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, suaranya datang dari arah tangga lantai 2. Rasa takut saya hilang, digantikan oleh perasaan aneh yang menarik saya. Saya menelepon Bima. "Mas, ada seseorang di tangga lantai 2. Aku baru saja mendengar suara." Suami saya langsung menjawab, "Aku juga mendengarnya." "Jangan panik. Tetap di situ." Aku segera ke atas. Beberapa menit kemudian, Bima muncul dengan wajah tegang. Ia menatap saya, dan berkata dengan suara tenang, namun penuh ketegangan, "Kita ke sana bersama. Jangan takut, tetap tenang." Kami menaiki tangga bersama, suara tangisan itu semakin keras, seperti pisau tak terlihat yang menusuk telinga. Di ujung koridor lantai 2, kami melihat sebuah kamar kosong dengan pintu sedikit terbuka. Di tengah ruangan, ada sebuah boks bayi, kosong. Hanya ada selimut yang seolah masih menyisakan kehangatan semalam. Saya memegang suami saya dengan tangan gemetar. Tidak ada apa-apa. Mungkin hanya ilusi. Bima membungkuk dan mengangkat selimut itu. Di bawahnya, ada sepucuk surat kecil. Dengan tangan gemetar, saya membuka dan membacanya. Isinya membuat tenggorokan saya tercekat. "Ibu, saya tahu Anda dan bayi Anda sedang melewati cobaan berat. Saya tidak bisa membantu secara langsung, tetapi saya hanya ingin menyampaikan ini. Semua kesulitan akan berlalu. Milikilah keyakinan yang kuat dan cintai anak Anda. Jangan takut. Akan selalu ada yang menjaga Anda dan anak itu." Sambil menangis, saya menatap suami saya. Matanya juga memerah. Saya sadar, itu adalah pesan dari seseorang yang pernah mengalami penderitaan yang sama di masa lalu, tetapi untungnya masih bisa meninggalkan harapan.
Bayi di dalam kandungan saya juga dilindungi oleh cinta semua orang di sekitar kami. Namun, cobaan belum berakhir. Malam itu, jumlah trombosit saya turun drastis. Kamar rawat saya menjadi kacau. Kedua ibu dan suami saya berjaga di samping tempat tidur. Semua bergerak cepat mengikuti instruksi dokter. Saya melihat butiran keringat di dahi Bima dan tangan ibu yang gemetar, tetapi mereka semua kuat. Saat itu, saya menyadari betapa besarnya kekuatan keluarga. Saya memegang tangan suami saya dan berbisik, "Mas, apapun yang terjadi, aku tahu aku tidak sendirian." Ia memeluk saya lebih erat dan berkata dengan suara tercekat, "Aku janji, aku akan melewati semua ini bersamamu dan anak kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita bertiga." Malam itu, kami melewati waktu yang kritis. Saya merasakan setiap gerakan kecil bayi saya, setiap detak jantungnya yang kuat, dan saya tahu ia sedang berbicara pada saya. Ia sedang berjuang untuk hidup bersama ibunya. Kami akan melewati semuanya. Keesokan paginya, Dokter Hartono memberitahu bahwa kondisi saya sudah stabil. Bima menghela napas lega, memegang tangan saya dan berbisik, "Lihat, kan, kita berhasil." Saya mengangguk, hati saya dipenuhi rasa syukur. Terima kasih kepada keluarga yang selalu ada di sisi saya selama masa-masa sulit. Meskipun cobaan mungkin masih ada di depan, saya tahu cinta dan perhatian adalah kekuatan yang akan membuat saya dan anak saya menang. Saat itu, saya sadar bahwa suara tangisan semalam bukanlah pertanda buruk. Itu adalah pengingat bahwa meskipun cobaan dalam hidup tidak akan pernah hilang, harapan dan cinta juga tidak akan pernah padam. Dan saya bersama bayi di dalam kandungan akan menghadapi semuanya bersama, demi menyambut hari esok yang damai. Hari demi hari di rumah sakit berlalu dengan lambat. Saya terbaring di tempat tidur, selalu tegang mendengar suara langkah kaki yang sibuk di koridor atau sirene ambulans dari kejauhan. Bima terlihat semakin kurus, tetapi ia dengan tegar tetap berada di sisi saya. Suatu sore, Dokter Hartono masuk dan setelah melihat hasil tes terbaru, ia berkata dengan suara serius, "Jumlah trombosit ibu masih rendah. Kita harus bersiap untuk kemungkinan persalinan prematur jika terjadi komplikasi mendadak." Jantung saya mencelos. Saya menggenggam tangan suami saya erat-erat, keringat dingin mengalir. "Prematur? Dok, apa anak saya bisa selamat?" Dokter berkata dengan lembut. "Ilmu kedokteran sekarang sudah maju, bayi di usia kandungan ini sudah bisa dirawat di inkubator. Tapi tentu saja, risikonya besar. Yang terpenting adalah ibu harus kuat dan tidak panik." Mendengar itu, tenggorokan saya tercekat. Bima memegang tangan saya dan berkata dengan tatapan mantap, "Dengar, kan, sayang? Apapun yang terjadi, aku di sini, anak kita akan berjuang." Malam itu, saya tidak bisa tidur. Jika saya memejamkan mata, bayangan bayi kecil merah yang sulit bernapas di dalam inkubator muncul, membuat hati saya sesak. Saya takut tidak bisa menjadi ibu yang baik. Lewat tengah malam, saat suami saya tertidur sejenak di kursi, saya mendengar suara bisikan di telinga saya, "Kuatkan dirimu. Jangan menyerah. Bayimu membutuhkan ibunya." Saya membuka mata. Di dalam kamar hanya ada cahaya remang-remang. Tidak ada lagi suara tangisan penuh dendam atau bayangan menakutkan. Hanya ada bisikan penyemangat yang lembut. Saya menangis. Saya menangkupkan kedua tangan dan berbisik pelan, "Mbak Ratmi, jika engkau masih di sini, tolong jaga kami berdua. Aku berjanji akan hidup lebih baik untukmu juga." Keesokan paginya, saat saya menceritakan hal itu pada ibu, beliau mengangguk. Arwah itu sepertinya sudah melepaskan dendamnya. Ia hanya ingin dihibur dan melihat harapan. "Kamu telah membebaskannya, dan kamu juga telah membebaskan dirimu sendiri." Kata-kata ibu membuat hati saya lebih ringan dan memberi saya keberanian untuk maju. Beberapa hari kemudian, keluarga mengadakan doa selamat sederhana di mushola dekat rumah sakit. Ibu mertua dan ibu saya duduk berdampingan, berdoa dengan khusyuk. Saya, di kursi roda, menatap ke depan dengan air mata berlinang. Saya berdoa untuk keselamatan anak saya, untuk kekuatan saya menjadi seorang ibu, dan untuk kebahagiaan keluarga kami. Sejak hari itu, hati saya menjadi lebih kuat. Saya makan teratur dan lebih sering mengajak bicara bayi di dalam kandungan. Setiap hari,
Bima meletakkan tangannya di perut saya dan berbisik, "Nak, ayah dan ibu sangat mencintaimu. Kamu harus kuat bersama ibu, ya." Bayi itu seolah mengerti, bergerak lembut, namun, takdir berkata lain. Suatu malam, rasa sakit yang luar biasa melilit perut saya. Saya menjerit, keringat dingin membasahi tubuh. Bima panik memanggil perawat, dan para dokter berlarian datang. Wajah Dokter Hartono pucat. "Kontraksi dini. Bawa ibu ini ke ruang bersalin." Sekarang, saya meraung ketakutan. "Jangan, masih terlalu awal. Anakku." Bima memeluk saya erat dan berkata dengan suara bergetar namun tegas, "Kita harus percaya pada dokter. Aku akan di sini. Apapun yang terjadi, anak kita tidak akan meninggalkanmu." Seluruh keluarga berlari mengikuti ranjang dorong saya menuju ruang bersalin. Ibu saya menangis tersedu-sedu di bahu ibu mertua, sementara ayah mertua menangkupkan kedua tangan dengan wajah tegang. Di bawah lampu putih ruang bersalin, saya memegang tangan suami saya dan berbisik, "Mas, jika terjadi sesuatu padaku, tolong jaga anak kita." Bima berkata di telinga saya, dengan suara tercekat, "Jangan bicara begitu. Kamu dan anak kita harus selamat. Aku tidak bisa kehilangan siapapun." Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Saya menjerit, seluruh tubuh saya terasa seperti terkoyak. Di tengah rasa sakit itu, saya kembali mendengar bisikan lembut, "Ayo, semangat. Aku ada di sisimu." Suara itu memberi saya kekuatan. Saya menggigit bibir dan mengerahkan seluruh sisa tenaga saya untuk berjuang demi membawa anak saya ke dunia ini. Di luar ruang bersalin, kedua ibu kami bersimpuh di koridor, berdoa. Ayah mertua juga menangkupkan kedua tangan dengan mata berkaca-kaca. Seluruh rumah sakit seolah menahan napas. Di dalam, ruang bersalin dipenuhi suara mesin dan teriakan tim medis. Saya terengah-engah di atas meja operasi. Bima, dengan pakaian steril, tidak melepaskan tangan saya. Dokter Hartono berteriak, "Ayo, Bu. Tarik napas dalam-dalam." Saya berbisik dengan susah payah, "Nak, tolong tetaplah bersama ibu." Bima menggenggam tangan saya erat dan berjanji, "Kamu harus kuat. Aku tidak akan pergi selangkah pun." Saat rasa sakit mencapai puncaknya, saya kembali mendengar bisikan yang akrab itu, "Ayo, sedikit lagi. Jangan menyerah. Aku ada di sini." Saya menangis, tetapi tidak lagi merasa takut. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menopang saya. Di luar, kedua ibu kami bersujud di lantai, berdoa. Tiba-tiba, alarm berbunyi dari mesin pemantau detak jantung janin. Dokter Hartono berseru, "Detak jantung janin melemah. Kita harus cepat." Udara terasa setajam silet. Di ambang hidup dan mati, saya membayangkan wajah anak saya yang belum pernah saya lihat. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian. Saya harus hidup. Saya harus melindunginya. Saya mengerahkan sisa tenaga terakhir saya dan berteriak. Dan pada saat itu, suara tangisan bayi yang sangat kecil dan lemah memenuhi ruang bersalin. Seluruh ketegangan di tubuh saya lenyap, air mata tumpah ruah. Saya menatap suami saya. Ia, dengan suara tercekat dan mata memerah, menggerakkan bibirnya yang gemetar. Anak kita sudah lahir, sayang." Bayi kecil merah dibungkus kain putih dan dibawa ke dekat saya. Dengan tangan gemetar, saya mengelusnya. Semua rasa sakit dan ketakutan hilang, hanya cinta suci yang memenuhi dada. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Dokter Hartono berkata dengan cemas, "Bayinya prematur, kondisinya tidak stabil. Harus segera dipindahkan ke inkubator. Pihak keluarga harap bersiap." Jantung saya kembali mencelos. Saya bahkan belum sempat memeluknya dengan benar, perawat sudah membawanya pergi. Saya menangis tersedu-sedu, mengulurkan tangan ke arahnya. Bima memeluk saya dan berkata dengan suara tercekat, "Tenang, sayang, anak kita pasti kuat seperti ibunya. Dia pasti bisa melewatinya." Keluarga yang menunggu di luar menangis haru mendengar kami berdua selamat. Saya dipindahkan ke ruang pemulihan. Tubuh saya hancur lebur, tetapi hati saya hangat mengetahui anak saya telah lahir. Keesokan harinya, saya bisa melihat anak saya di dalam inkubator dari balik kaca. Bayi kecil dan rapuh itu terbaring dengan banyak selang menempel di tubuhnya.
Saya menempelkan tangan saya di kaca dan menangis. Nak, ibu di sini. Kamu harus kuat, ya. Ibu tunggu sampai bisa memelukmu. Ajaibnya, bayi itu bergerak sedikit, jari-jari kecilnya menggeliat, seolah menjawab kata-kata saya. Malam itu, saat kembali ke kamar, saya kembali mendengar bisikan yang akrab itu. Aku sudah melihatnya. Anak itu akan hidup. Tolong, cintai dia untukku juga. Saya menangis terseduh-seduh. Angin sejuk menyapu saya, lalu lenyap dengan damai. Saya tahu, arwah Ratmi akhirnya telah melepaskan semuanya dan pergi, meninggalkan harapan untuk saya. Bima memeluk saya dan berkata dengan suara tercekat, "Lihat, kan? Semuanya akan baik-baik saja. Kita sekarang bisa menjadi keluarga yang utuh." Saya membenamkan wajah di dada suami saya, berterima kasih kepada semua orang. Orang tua saya, suami saya, tim dokter, dan bahkan wanita itu, yang meskipun telah tiada, telah meninggalkan keberanian untuk saya hidup. Setelah melahirkan, tubuh saya masih sangat lemah, tetapi setiap kali saya mengingat suara tangisan pertama anak saya, kekuatan aneh muncul. Setiap hari, dengan kursi roda, saya pergi ke ruang perawatan intensif neonatal. Melihat bayi kecil dan rapuh saya di balik kaca, air mata selalu mengalir. Nak, ini ibu. Kamu harus kuat, ya. Ibu menunggu hari di mana ibu bisa memelukmu. Anak itu seolah merespon suara saya dengan gerakan kecil. Itu sudah menjadi harapan besar bagi saya. Bima telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi acuh tak acuh. Ia terjaga di sisi saya semalaman tanpa menunjukkan sedikit pun kelelahan. Perubahan ibu mertua saya bahkan lebih mengejutkan. Beliau tinggal di rumah sakit, mengurus segala keperluan saya, dan setiap malam berdoa untuk cucunya. Suatu malam, beliau memegang tangan saya, matanya berkaca-kaca, "Maafkan ibu yang dulu jahat padamu. Mulai sekarang, ibu akan menjagamu. Ibu hanya berharap kalian berdua sehat." Mendengar itu, semua kepedihan saya lenyap. Seminggu setelah persalinan, Dr. Hartono membawa kabar gembira. Kondisi bayi membaik dan bisa pulang dalam beberapa minggu. Seluruh keluarga berpelukan dan menangis. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam mimpi, Ratmi tersenyum lembut pada saya dan bayi saya. Ia mengangguk, lalu menghilang ke dalam cahaya. Saya tahu. Ia telah menemukan kedamaian. Beberapa hari kemudian, untuk pertama kalinya, saya bisa memeluk bayi saya. Beban kehidupan kecil yang hangat di pelukan saya membuat tenggorokan saya tercekat. Nak, akhirnya ibu bisa memelukmu. Bima meletakkan tangannya di bahu saya, matanya memerah. Keluarga kita telah melalui jalan yang sangat panjang. Mulai sekarang, mari kita hargai setiap momen. Saya mengangguk. Ini adalah kebahagiaan yang biasa, tetapi tak ternilai harganya. Namun, sore itu juga, Dr. Hartono datang dengan wajah cemas. Bayinya menunjukkan gejala penyakit kuning. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ini biasa terjadi pada bayi prematur, tapi kita harus waspada. Kegembiraan yang baru saja mekar kembali berubah menjadi kecemasan. Saya bertanya dengan suara gemetar, "Apakah berbahaya, Dok?" "Belum bisa dipastikan. Tapi kami akan memantaunya dengan ketat, jadi jangan terlalu khawatir." Bima menggenggam tangan saya erat. "Apapun yang terjadi, aku akan menemanimu sampai akhir. Anak kita pasti bisa melewatinya." Saya mengangguk, tetapi ketakutan kembali merayap di hati saya. Kabar bayi terkena penyakit kuning membuat suasana rumah kembali tegang. Saya duduk termenung di tempat tidur. Suami saya menepuk punggung saya. "Sayang, jangan terlalu khawatir. Dokter bilang ini gejala biasa. Anak kita pasti bisa melewatinya." Kedua ibu kami duduk di samping saya, menenangkan saya dengan mata mereka yang memerah. Bayi saya dipindahkan ke ruangan khusus untuk fototerapi. Melihatnya terbaring dengan mata tertutup di bawah lampu biru dari balik kaca. Hati saya hancur. "Nak, ibu di sini. Jangan takut. Ya, ibu akan menunggu." Bima menumpangkan tangannya yang besar di atas tangan saya dan berbisik, "Nak, ayah juga di sini. Kamu adalah harapan keluarga kita. Kamu harus kuat seperti ibumu." Selama 3 hari, bayi kami menjalani terapi cahaya. Ibu mertua setiap hari pergi ke masjid untuk berdoa,
sementara ibu saya dengan telaten memasak makanan bergizi agar saya cepat pulih. Saya melihat ibu mertua meletakkan sedekah di kotak amal mushola rumah sakit sambil berdoa, "Ya Allah, ambillah sisa umurku jika perlu, tapi tolong selamatkan cucuku." Mendengar itu, saya menangis dan memeluknya. "Ibu, jangan bicara begitu. Saya dan anak saya akan sehat. Ibu harus tetap bersama kami untuk waktu yang lama." Saat itu, dinding antara menantu dan mertua runtuh sepenuhnya, hanya tersisa cinta yang tulus untuk seorang anak. Pada hari keempat, Dr. Hartono datang dengan wajah ceria. Penyakit kuningnya sudah hilang sepenuhnya. Sekitar seminggu lagi, bayi sudah bisa pulang. Seluruh keluarga bersorak dan menangis. Bima membenamkan wajahnya di tangan saya dan terisak. "Lihat, sayang, anak kita berhasil." Seminggu kemudian, akhirnya bayi kami diizinkan pulang. Dengan tangan gemetar, saya menggendongnya. Sentuhan lembut dan hangatnya membuat tenggorokan saya tercekat. Saat kami tiba di rumah, para tetangga menyambut dengan gembira. Malam itu, saat seluruh keluarga berkumpul di meja makan yang sederhana, ibu mertua berdiri, matanya berkaca-kaca, dan berkata pada saya, "Nak, ibu minta maaf. Selama ini ibu terlalu keras. Mulai sekarang, ibu akan menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Terima kasih sudah memberikan malaikat ini untuk keluarga kita." Saya menangis terseduh-seduh dan memeluk ibu mertua. "Ibu, aku tidak pernah membenci ibu." Bima memeluk saya, ibu mertua, dan bayi kami sekaligus. "Keluarga kita, mulai sekarang harus benar-benar bahagia. Anak kita membutuhkan rumah yang damai." Malam itu, saat bayi tertidur lelap di boksnya, saya menyanyikan lagu Nina Bobo dengan lembut. Cahaya bulan yang lembut menyelinap masuk dari jendela. Dalam keheningan itu, saya merasa seolah mendengar suara helaan napas lega. Saya tahu, arwah Ratmi akhirnya benar-benar menemukan kedamaian dan telah pergi. Saya tersenyum dan mencium kening bayi saya. "Nak, kita bertemu setelah melewati badai. Kamu adalah hadiah paling berharga untuk ibu." Bima memeluk bahu saya dan berkata dengan hangat, "Sayang, mulai sekarang, kita akan membesarkan anak ini bersama-sama, mengisi semua kekurangan yang pernah ada." Saya mengangguk. Air mata kebahagiaan mengalir. Sebuah keyakinan yang kuat telah tertanam di hati saya. Setelah melalui begitu banyak cobaan, keluarga kami akhirnya menemukan kedamaian sejati. Sekalipun jalan di depan masih panjang dan terjal, saya sekarang tahu, selama ada cinta, kita bisa mengatasi segalanya. Setelah berbulan-bulan penuh penderitaan, air mata, dan ketakutan, kisah keluarga ini berakhir. Namun, pada akhirnya, berkat cinta dan persatuan keluarga, serta keteguhan hati seorang ibu, keajaiban terjadi. Bayi yang lahir prematur kembali sehat, keluarga menjadi harmonis, dan dinding antara menantu dan mertua telah runtuh. Mereka menyadari bahwa hal yang paling berharga di dunia ini adalah cinta dan pengertian antar anggota keluarga. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa seberat apapun badai yang menerpa kehidupan, jika sebuah keluarga saling berpegangan tangan, semua kesulitan bisa diatasi. Dukungan dan cinta dari suami serta kedua orang tua adalah hal yang paling dibutuhkan oleh seorang wanita hamil. Dan setiap anak yang lahir ke dunia adalah keajaiban dari Tuhan, sebuah anugerah yang paling berharga. Jika kisah hari ini memberikan kesan mendalam di hati Anda, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan inspiratif selanjutnya. Dukungan hangat Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk terus menciptakan konten yang lebih baik.